transfer melalui rekening atas nama orang lain, dalam hal ini Rifka Amalia atau RA. Ini bagian dari skenario panjang yang luar biasa, karena bulan Juni baru dibuat rekening atas nama Rifka Amalia yang itu dijadikan tujuan transfer M. Syahrial kepada Stefanus lewat rekening atas nama RA, Rifka Amalia. Dan transfer terjadi 59 kali transfer pada rekening milik RA. Artinya ini memang skenario panjang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Jangan lupa bahagia. Pagi ini kita akan mengungkap keterlibatan kasus terbaru, keterlibatan Bapak Aziz Samsudin, pimpinan DPR RI yang diduga masuk dalam lingkaran kasus suap yang terjadi antara penyidik KPK dengan Wali Kota Tanjung Balai Bapak M. Syahrial. Bapak Aziz Samsudin adalah pimpinan DPR dari Partai Golkar, punya karir yang cemerlang. Beliau orang hebat, pintar, punya pengalaman yang panjang, pernah menjadi ketua KMPI dan selalu di divisi hukum. Gelarnya juga banyak sekali. Dan kemudian beliau diungkap oleh ketua KPK adalah figur yang memperkenalkan penyidik KPK Stefanus dengan M. Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai. Wali Kota Tanjung Balai juga politisi muda yang penuh talenta. Di usia belum 30 tahun sudah menjadi ketua DPRD di Kota Tanjung Balai. Dan di tahun 2016 sudah menjabat sebagai wali kota Tanjung Balai, dan kelahiran beliau adalah tahun 88 17 Agustus. Artinya masih sangat muda, sudah menjadi wali kota Tanjung Balai di periode pertama. Di periode pertama beliau baru berusia 28 tahun sudah menjadi wali kota Tanjung Balai. Dan di periode kedua yang ditetapkan 21 Februari tahun 2021 atau beberapa bulan yang lalu, beliau menjadi wali kota di periode kedua. Artinya ini adalah tokoh muda dari Tanjung Balai yang punya talenta, punya kemonceran dalam dunia politik, tapi hari ini harus berurusan dengan KPK karena upaya untuk menyuap penyidik supaya kasus di Tanjung Balai tidak ditingkatkan menjadi penyelidikan. Disampaikan oleh Ketua KPK Bapak Firly, perkenalan antara Wali Kota Tanjung Balai dengan penyidik KPK difasilitasi dan terjadi di rumah dinas pimpinan DPR RI, yaitu Bapak Aziz Samsudin. Dan konon dari kronologis yang disampaikan oleh KPK, Pak Aziz Samsudin ini kenal dengan penyidik yang namanya Stefanus dari ajudan pribadinya Pak Aziz Samsudin. Karena ajudan Pak Aziz Samsudin berlatar belakang polisi dan penyidik KPK juga berlatar belakang dari lembaga kepolisian, sehingga mereka kenal dan dikenalkan kepada Aziz Samsudin. Ini kronologisnya yang disampaikan oleh Bapak Firly, Ketua KPK. Dan tadi saya kira cukup itu dulu untuk Pak Mario. Nanti kalau kurang WA saya. Nomor 2 terkait dengan Sesar dari Tempo. Pertanyaan adalah, apakah betul ada pelaku lain? Dan apakah menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan pelakunya bukan tunggal? Ini pun akan kita dalami terkait dengan seluruh peristiwa.
Kalau kita ingin tahu apa perbuatan, tentu kita harus lihat kapan kejadian, di mana kejadian, siapa yang masuk dalam peristiwa itu. Tadi tentu sudah dikatakan oleh Pak Mario, Mario ya, pertemuan antara AZ, SRP, dan MS di kediaman AZ. Ini juga akan menjadi PR kita yang harus kita tuntaskan dan kawal KPK. Yang berikutnya, tadi ada pertanyaan apakah ada komunikasi antara komisioner dengan wali kota. Tentu saya bertahu dari kawan-kawan dari Sesar, tetapi ini menjadi PR kita untuk mendalami. Saya tidak tahu apakah betul ada komunikasi, kalaupun ada, apa bentuk komunikasinya. Apakah komunikasi ini dalam rangka pelaksanaan tugas atau komunikasi bentuk lain. Jadi tolong kami dibantu dan ini akan kita dalami. Tentu seperti yang saya katakan, pengungkapan suatu perkara sangat tergantung pada kecukupan bukti dan keterangan saksi. Kenalnya Pak Aziz Samsudin dengan penyidik KPK kemudian menjadi terjadinya pertemuan antara Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dengan penyidik KPK. Kalau dari kronologis yang disampaikan oleh KPK, yang kemudian terjadi kesepakatan pembayaran jasa yang hari ini kemudian muncul dengan istilah pemerasan wali penyidik kepada wali kota. Pembayaran atau kesepakatan 1,5 miliar yang kemudian terkirim 1,3 miliar melalui rekening transfer melalui rekening atas nama orang lain, dalam hal ini Rifka Amalia atau RA. Ini bagian dari skenario panjang yang luar biasa karena bulan Juni baru dibuat rekening atas nama Rifka Amalia yang itu dijadikan tujuan transfer M. Syahrial kepada Stefanus lewat rekening atas nama RA, Rifka Amalia, dan transfer terjadi 59 kali transfer kepada rekening milik RA. Artinya ini memang skenario panjang dan boleh dikatakan adalah persengkongkolan. Dan kebetulan atau tidak kebetulan kita nggak tahu, Pak Aziz Samsudin rumahnya dan orangnya memfasilitasi pertemuan antara penyidik KPK dengan wali kota Tanjung Balai Bapak Syahrial. Nah, apakah Pak Aziz Samsudin perlu dipanggil KPK? Kita kedepankan asas praduga bersalah, tapi penting sekali KPK untuk meminta keterangan kepada pimpinan DPR Bapak Aziz Samsudin terkait dengan pertemuan M. Syahrial dan Stefanus di kediaman dinasnya. Jadi ini penting untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Nah, kemudian kita coba untuk mengenal lebih jauh tentang Aziz Samsudin. Aziz Samsudin memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Tercatat Aziz Samsudin memiliki kekayaan sampai 84 miliar. Jadi ada kendaraan, memiliki 6 kendaraan, ada Toyota Land Cruiser tahun 2008, Toyota Kijang Innova tahun 2016, Alfa tahun 2018, ada Land Cruiser terbaru 2016, Honda Beat, dan sehingga
kekayaan Pak Aziz cukup banyak, memiliki harta dan bangunan senilai 84 miliar. Jadi ini memang politisi yang super kaya untuk di Indonesia. Dan Pak Aziz Samsudin memang dikenal pandai membangun jaringan, ahli komunikasi pabriknya sangat bagus, dan Bapak Aziz Samsudin memiliki karya yang fenomenal yang dicetak beberapa kali, yaitu buku dengan judul Pidana Khusus. Jadi memang beliau ahli hukum, dan dalam pengalaman di DPR beliau juga seringkali di Komisi 3 tentang hukum. Aziz Samsudin mulai menjabat ini ya, kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Krisdawipana Jakarta tahun 93, terus S1 Fakultas Hukum Trisakti tahun 93. Jadi di tahun yang sama kuliah di dua universitas, ini hebat sekali. Yang satu ekonomi, yang satu hukum. Kemudian S2 di Australia di University of Western Sydney, dan S2 di Pajajaran Bandung tahun 2003, kalau di Sydney tahun 98, dan S3 bidang hukum pidana internasional di Universitas Pajajaran tahun 2007. Jadi memang kalau cerita tentang hukum beliau jagonya, dan salah satu karyanya adalah Pidana Khusus. Pak Aziz Samsudin jabat DPR dari tahun 2009, kemudian periode kedua 2014 di Komisi 3 ya, dan di 2019 sampai 2024 jadi pimpinan DPR RI. Ini profil singkat dari Bapak Aziz Samsudin, politisi Golkar. Dan kemudian M. Syahrial juga politisi Golkar sebagai ketua partai Golkar di Kota Tanjung Balai. Politisi muda yang baru berumur 30 sekian tahun, kelahiran tahun 88, sekarang 2021. Kategori politisi yang moncer dalam karir, tapi harus terhenti di KPK. Sehingga terkait dengan keterlibatan Bapak Aziz Samsudin dalam kasus suap yang melibatkan penyidik KPK dengan wali kota Tanjung Balai, masyarakat meminta kepada KPK untuk segera memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dengan memanggil Bapak Aziz Samsudin, dengan memeriksa Bapak Aziz Samsudin. Kalau kemudian terlibat, KPK harus berani untuk bersikap tegas kepada siapapun termasuk Bapak Aziz Samsudin. Ini mungkin himbauan dan arahan dan harapan besar masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetap kita harus jaga bersama-sama persatuan kita sebagai bangsa, persaudaraan kita sebagai bangsa kepulauan, bangsa berbineka tunggal ika atau bangsa kebinekaan. Kita jaga sama-sama, abadi, jaga NKRI. Saya Basro Sadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.